warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang muslim dan bagi yang non muslim, selamat malam. Ya, hari ini kita gak banyak bicara ya, karena kan saya lagi berduka, jadinya kita buat video yang ringan-ringan aja. Ini tentang Pionex guys. Jadi Pionex adalah investasi yang lumayan menguntungkan. Ini bagi yang iseng ya, bagi yang masih pekerja atau apapun, dia bisa menggunakan Pionex. Ini Pionex, jadi harus pakai ini ya kan. Tuh, jadi ini Pionex ya, ini Pionex jadi kayak nunjuk gitu. Oke, jadi Pionex memiliki beberapa, sekarang itu sudah ada perbaharuan barunya, dan kita perlu tahu. Di sini kalian harus mengetahui, ini artinya adalah 500 perputaran. Artinya kalian tidak bisa menarik uang itu dalam putaran sampai 500. Jadi harus sampai 500 putaran baru kalian bisa mendapatkan hasil investasinya. Perlu diingat. Jadi tapi ini sebagai landasan bahwa inilah profitnya kita gitu loh, dari hal yang kecil menjadi besar, yang hal besar menjadi kecil. Saya waktu itu menginvestasi pada saat menjual ayam sabana, dan juga dan juga dari gaji, beberapa gaji dan beberapa freelance seperti dari project.co.id dahulu itu. Jadi saya masih bermain hal ini ya. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah angka profit saya. Profit ada di saya hapus. Profit adalah ini. Profit untuk harinya ya, hariannya profit. Kalau ini adalah ini menggunakan sistem dual investment ya kan. Yang saya sudah bilang tadi bahwa dual investment itu mempunyai grade-nya ya. Jadi pakai grade, ingat grade. Nah, itu grade-nya dari 500 untuk ininya, long term-nya ya. Lalu kita akan melihat ini BTC-nya, ini SDT-nya. Iya. Nah, seperti ini gridnya. Jadi ini cukup dibiarkan saja. Jadi sudah menguntungkan, sudah untung gitu. Tapi kita perhatikan di sini, angka ini harus tidak boleh di bawah garis, karena pasti dia akan buy si BTC-nya. Kalau bisa kalian harus berada di atasnya garis ini untuk sistem. Misalkan kalian mau keuntungan di SDT saja, jadi kalian tidak perlu ke bawah ya kan. Tapi ini juga tergantung beberapa faktor, di mana faktor ini menjadi penentu di market, di mana market sendirilah yang menggerakkan faktor ini, dan juga beberapa hal yang lain yang bisa membuat naik turunnya harga Bitcoin. Kenapa saya memilih Bitcoin? Karena Bitcoin adalah yang sudah lama, itu sekitar dari 2010-an ya, jadi itu sudah lama, cukup lama sekali. Ini historinya saya, kita buka ya guys. Ini histori saya dari tahun-tahun lalu saya bermain. Jadi saya membuktikan bahwa ini menghasilkan ya kan, menghasilkan. Kalian cukup aja investasi beberapa ini. Jadi tuh, nah ini dari $6. Lalu ini $6 adalah dari Sabana. Saya nggak bisa ini $6 adalah dari Sabana. Kalau ini adalah dari gaji saya sendiri. Jadi setelah itu kita sudah nah ini keuntungan waktu awal, sekitar berapa dolar, mendapatkannya segini, investment segini nih. Jadi kita sudah, waktu itu saya dapat bonus pertama kalinya dapatnya segini, dan sedangkan untuk yang 1040 dia mendapatkan segini, mendapatkan BTC-nya ya. Naik ke atas. Ini jadi ini adalah keuntungan di belakang. Di BTC-nya seperti ini. Keuntungan belakang. Ini keuntungan di belakang. Ya kan.
terus. Nah ini seperti ini waktu itu terpecah karena saya tidak terlalu fokus kan. Nah ini set way gain juga harus perlu diperhatikan ya ketika kalian menggunakan sistem set way gain itu. Jadi atas bawah yang mungkin berpotensi satu bisa lunak hancur atau enggak. Soalnya ini lunak hancur, saya itu mendapatkan profit segini yang cukup ya tidak menguntungkan ya. Ini BTC nya, ini USDT nya 123. Iya ini investasinya udah lama tuh. Ini waktu itu dapat peringatan juga, ini juga bergain auto swap back tuh. Jadi kita waktu swap back ya kan dari BTC ke ini artinya apa, dari BTC ke USDT. Waktu itu lagi anjlok dapatnya BTC ya kan. Pas ketika itu harus mikir kita bagaimana mendapatkan profit yang lumayan dari sini. Itu tuh ini sideways gain, kebanyakan main sideways gain. Nah ini settlementnya USDT, ini yang waktu itu masih dapatkan dari BTC ke settlementnya. Jadi harga USDT segini. Nah waktu itu main XRP juga saya. XRP ternyata cukup tidak menguntungkan kawan-kawan, serius. Saya waktu itu settlement ini segini profitnya tuh USDT nya 0,4. Nah ini waktu balik lagi guys. Nah ini saya pernah menarik juga beberapa kali juga sudah ada di sini. Tapi ini kayaknya untuk history ini aja ya. Ya ini history mendapatkannya, poin-poin yang didapatkan. Nah ini BT Flying Wheel yang BTC Flying Wheel. Nah ini yang agak lama, ini sekitar dapatkan 50 grid. Tapi sekarang baru saya masukin yang 200 grid guys. Jadinya 200 grid itu lumayan tinggi ya kan. Saya pernah ada ininya withdraw. Saya pernah waktu itu withdraw. Nah ini withdraw saya pernah sekali di Bitcoin ya. Waktu itu membantu teman yang sekarang ini ya tahu sendiri lah orangnya begitu. Lalu ini hasil yang waktu saya merayakan dengan kawan-kawan saya cukup $14, kita bisa ya senang-senang aja lah. Jadi saling berbagi. Sekarang ini masih belum, karena belum standar lagi nih. Jadi maafkan kawan-kawan yang masih belum merasakan ketika ntar saya dapat lagi. Tapi ntar insya Allah kalau saya dapat pasti saya akan traktir kawan-kawan gitu. Sekarang ini kan BTC waktu itu lagi merah-merah, kurangannya sangat memusingkan kepala saya. Saya hilang itu sekitar ada sekitar 350 ribu ya di peraknya, tapi di dolar itu tuh $30. Jadinya ya udahlah, kata saya merelakan dengan harga Bitcoin yang hancur. Dan sekarang lagi recover. Jadi saya doakan kawan-kawan saya doakan kawan-kawan kalau misalkan ada yang mau investasi, silahkan investasi. Tapi saya ingin mohon doa nih, jangan ada yang menjelek-jelekan Bitcoin. Kalau kalian paham, karena Bitcoin itu punya formula khusus kenapa dia bisa seperti itu. Dan kenapa harus dengan BTC. Ini DAS ya. Ini DAS bukan DAS tapi DUS. DUS itu sampah artinya, atau debu. Nah ini adalah nilai-nilai debu. Ini bisa dikonversikan, tapi sebaiknya kalian jangan konversikan dulu. Sebaiknya dikumpulkan jadi kayak tabungan dikit-dikit lah gitu kan. Harga sekian ya kan, meskipun 0 pun gak apa-apa, biarin aja. Dus itu namanya das nih. Ini debu dari investasi kita. Jadi ketika naik turun tuh ada ininya, kalian udah ngerasa jadi enak deh pokoknya. Jadi jangan patah semangat. Buktinya satu, saya sudah mulai mengcover investasi saya
yang hilang tadi sampai 1000 lebih kan hilang. Karena waktu itu dapatnya profit dari $100, saya mendapatkan $114 kan tadi itu udah saya perlihatkan. $114 itu 14-nya saya tarik untuk kita rayakan lah. Sekarang harganya di 74, jadi ya harap bersabar ya kan. Ya inilah investasi yang namanya kita butuh kesabaran guys. Jadi harus butuh kesabaran, butuh ketelatenan. Jadi nggak asal kita langsung udah tarik lagi, nggak, jangan. Ini untuk investasi, ini untuk ya mainkan saja lah. Karena di sini tapi kalian harus memilih antara perpanjangan yang 500 kredit ya kayak saya pilih sekarang 500 kredit, atau mau pilih yang 30 hari saja. Di sini ada banyak, ini kayak mirip brokernya mereka gitu, tapi mereka menggunakan bot. Tuh ada copy botnya. Ini bener loh, ini asli gitu loh. Ini 800 yang paling lama. Ini udah lebih dari halving mungkin dapatnya. Dan juga ada BNB ya kan, atau ETH, BTC ya kan, 5 kali di gridnya. Nah ini ETH atau ini bisa. Sebenarnya saya cukup di sini nih, enak. Kita coba benar-benar ini nih asik nih. Sebenarnya saya pengen di sini ntar, tapi saya lagi pertimbangkan dulu sekarang. Oke, bagus ini. Ntar besok kayaknya saya mau simpan dulu. Ini dapat berapa grid ya kira-kira. Sia ini sering ngeposting masalah ini. Sia ini terkenal. Dia terkenal untuk bikin bot sendiri yang dimana dia bisa dikopiin. Tuh jumlahnya aja nggak main-main loh tuh Pionex itu. Jadi ada yang sampai segini. Itu $1 yang nyobain, tapi $1 gak kerasa guys. Asik ini bukan kayak yang waktu itu ya, yang waktu kemarin itu. Nah ini kita harus perhatikan di sini jangan sampai garisnya di bawah. Kalau bawah dia masuk ke BTC. Nah ketika di Bitcoin itu yang cukup signifikan rawan. Dan ini udah banyak 98 round, sudah 98 round. Ini yang ini kayaknya baru apa udah ya nih? Apa dia baru nge-push lagi apa gimana ini nggak tahu ya. Tapi yang pasti di sini dia ada jedanya dari tanggal 28 sampai tanggal 3 ya kan, tanggal 3 yang otomatis entar tanggal 3 baru kalian mendapatkan hasil sekian dolar ini yang ini kan. Kalau yang ke Bitcoin malah ini ya kan. Tapi kita memprediksikan otomatis kita jangan sampai di bawah garis ya kan, harus di atas garis guys. Kalau kamu di USDT di posisinya masang di USDT itu harus di atas garis. Sedangkan kalau di bawah, kalau kalian berada masang di Bitcoin ya, kalian harus berada di bawah. Jadi perlu diingat kalau ketika di atas entar Anda ke bawah, otomatis apakah untung apa rugi ya kan. Tapi menurut saya justru keuntungan ketika di Bitcoin fluktuasi. Jadi dari situ gitu loh. Tapi kan ini memang sebenarnya kita sudah membandingkan Bitcoin, di mana Bitcoinnya apakah naik apa turun. Tapi ketika di sini di USDT kalau kalian diturun, itu artinya kalian mendapatkan kerugian. Yang artinya kalian jangan coba-coba menarik uang ketika di bawah. Kalian harus bisa kembalikan ke posisi ke atas lagi baru bisa ditarik. Tapi dengan catatan kalian harus melihat dulu apakah si grid ini ada apa enggak ya kan ini. Karena ini kan 98 nih, ini nggak tahu, saya nggak ikut. Sayanya kemarin itu bukan Sia, waktu itu kemarin saya milih yang panjang tuh yang 500 ya bukan 500 yang 150. Jadi pas halving, ntar ketika Bitcoin halving baru saya dapat persentase ya kan. Nah di situ berarti otomatis saya kan long term investment kan ya. Tapi kalau dari situ kita sudah mendapatkan investor juga, apakah saya bermain di sini, saya akan tetap bermain di sini
kalian ada investasi masa depan gitu loh. Karena kalian nggak tahu sendiri kapankah kalian pasti butuh investasi guys, pasti butuh investasi. Karena investasi itu ketika kita punya ada cadangan uang ya kan, kita bisa berputar di situ loh ya. Jadi kalian harus melihat dulu resikonya, apakah dia akan tetap di bawah atau di atas. Kalau kalian di Bitcoin, kalian harus merasa di bawah. Karena apa? Keuntungan di bawah itu dia akan lebih besar. Tapi ketika kalian ditempatkan di posisi USDT, kalian harus berada di atas terus. Kalau kalian berada di bawah, kalian tuh sudah termasuk rugi. Kalau ini dia ke atas, kalau Bitcoin ini ke atas nih, ke atas ini, kalian akan mendapatkan kerugian juga. Tapi kerugiannya bukan nilainya, tapi adalah nilai koinnya. Biasanya 5.000 satoshi, misalnya kita mendapatkan nih ada sekitar 50.000 satoshi, ntar dikurangin jadi 10.000 satoshi, 3.000 satoshi. Saya ngerasain sendiri. Jadi hati-hati kalau udah di atas itu merasa kerugian dari reward yang dihasilkan untuk kita gitu ya. Itulah pembelajaran tentang Pionex. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan di komentar. Maaf saya nggak pernah posting video lagi karena ya ada duka, ada sibuknya juga ya kan, kita real life ya kan. Saya buat video hanya untuk iseng-iseng saja dan untuk mendongkrak anak-anak muda biar coba bro investasi dan itu aja sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim. Oh iya, ini juga edukasi untuk blockchain ya, tentang blockchain. Jadi ya ini untuk cryptocurrency. Oke, itu aja. Bye bye semua, dadah.